orang tua mereka kan bilang apa? Silahkan mau agama apa saja, asal jangan Islam. Oh gitu ya? Masih ada yang begitu. Sedang begitu. Bahkan saya pernah mendengar seorang mualaf bilang, dia dari kecil sampai besar dilarang ketemu ustadz. Dilarang masuk masjid gitu. Ada yang sampai begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang di nge-share ya ngaji syar'i bareng UFS. Bersama saya sekarang tamu spesial yaitu Ko Dandi apa Dendi? Dondi. Saya teman saya Dendi, Dandi ya kan. Ya. Ini Dondi, ya. Dondi Tan. Alhamdulillah. Gimana kok? Alhamdulillah sehat. Ustaz gimana sehat? Kayak familiar orang dekat sini nih, orang kota nih. Dulu pernah besar di sini. Jadi nggak nyasar-nyasar ya? Nggak nyasar. Nyari tempat kita Al-Faham. Karena unik ya nih Al-Faham ini adanya, dia aja bingung. Kok ada markas Quran, dakwah Quran di tengah-tengah Pecinan, Chinatown ya. Yeah. Ini dekat banget nih, Glodok cuma sekilo setengah lah. Ya orang tempat saya main di Chandra. Nah, Chandra itu tempat kita nongkrong. Alhamdulillah. Ya. Jadi senang banget saya ketemu beliau ini. Kebetulan juga qadarullah mertua saya juga mualaf, ya kan? Ya. Sejak masih muda, lulus SMA dia udah bekerja mandiri, se-Islam. Nikah sama orang Sukabumi, ya, dapat anaknya. Terus tinggal di sini. Ibunya beliau, itu ibunya mertua saya tuh si Popo itu di Kebonjeruk, daerah Kebonjeruk kota situ. Ya. Jadi emang dia hidupnya di sini lah, sekitar sini. Alhamdulillah. Nggak jauh ya? Nggak jauh. Jadi ketemu lagi sama beliau ini, alhamdulillah. Orang kota juga. Ya, bisa diceritain nggak? Kapan kenal Islam itu dulu? Kalau kenal Islamnya sih udah dari kecil. Oh gitu. Saya tumbuh besar di sebuah kota kecil. Tahu Nusa Kambangan kan? Nusa Kambangan? Tahu? Iya. Cilacap sono? Iya, Cilacap. Saya kelahiran Semarang. Belum setahun dari bawa orang tua hijrah ke Cilacap. Jadi saya tumbuh besar di situ. Ya saya besar bersama orang-orang Muslim. Di sebuah inilah ya. Jadi Bapak sana dagang? Dagang. Papa saya dari muda memang dagang. Ketika sudah menikah di Semarang, terus pindah ke Cilacap memang untuk berdagang. Ya, saya memang tumbuh besar di daerah sebuah kampung yang banyak Muslim. Kalau dikatakan kenal Islam, ya kenal. Tapi yang saya kenal Muslimnya. Muslimnya, ya. Bukan ajarannya. Bukan, ya. Yang saya tahu mereka sholat dan segala macam itu saya tahu lah, temen. Yang saya paham hanya Muslimnya, ajarannya saya nggak begitu kenal. Tapi saya tidak pernah punya impresi negatif terhadap Islam, ya, dari kecil. Tapi ketika dewasa, baru saya dicekokin dengan fitnahan-fitnahan terhadap Islam. Gitu. Dewasa itu artinya saya sudah hijrah ke Jakarta. Tahun berapa masuk ke Jakarta? Pindah Jakarta tuh tahun 85, waktu masuk sekolah di SMA YPK Ketapang. Oh, Ketapang. Nggak jauh kan dari Bonjeruk? Nggak jauh kan dari Bonjeruk kan? Nggak jauh. Yang mainnya nggak jauh-jauh ke Bonjeruk, Ayam Wuruk, Gajah Mada, udah setelah kota, Sandra gitu. Jadi mulai kenal Islam, bentuk negatif ya tentang Islam itu pada saat itu di situ. Ya, ketika sudah SMA, lanjut kan sudah kerja, sudah berkeluarga, kan itu makin kenceng fitnah-fitnah terhadap Islam kan. Ingat dulu kan waktu peristiwa WTC ya, 9/11 kan. Iya. Gimana coba? Seolah-olah itu kan perbuatan ajaran Islam gitu. Ya. Seolah-olah ya, yang di media-media yang kita tonton. Setelah itu lanjut lagi di luar negeri dan di dalam negeri, Islam memang banyak difitnah. Ya. Terus dari kalangan kita sendiri, dari keluarga kita, khususnya dari keluarga Tionghoa, memang. Berarti tahun 2000 tuh kan? Yang BTC itu kan? Ya, 2001. 2001 ya. Nah, dari keluarga kita sendiri, dari kalangan keluarga kita, dari kalangan suku etnis Tionghoa,
memang masih ada stigma-stigma negatif tentang Islam. Masih ada omongan-omongan seperti ini. Islam itu kan agamanya orang miskin, gitu. Nah, iya. Islam itu kan agamanya pribumi. Iya. Islam itu agamanya orang-orang yang ngemis di jalan, gitu, di lampu merah. Gitu. Itu masih ada omongan-omongan gitu. Bahkan beberapa keluarga ada yang sampai begini. Istilahnya orang sudah mulai, anak-anak sudah mulai besar, generasi kedua, ketiga, gitu ya. Misalnya ada yang mau milih agama selain agama yang dianut orang tua mereka, orang tua mereka kan bilang apa? Silahkan mau agama apa saja, asal jangan Islam. Oh gitu ya? Masih ada yang begitu. Sedang begitu. Bahkan saya pernah mendengar seorang mualaf bilang dia dari kecil sampai besar dilarang ketemu ustadz, dilarang masuk masjid gitu. Ada yang sampai begitu. Itu memang ya mungkin boleh dikatakan bawaan daripada dulu hasil politik DBD yang merahnya Belanda ya ketika kelompok-kelompok itu dipisahkan. Kan ada kan kampung Arab, ada kampung Arab, India, kampung Cina. Kampung Cina. Nah, ini kampung Cina kan. Cina nih. Kurang lebih gitulah. Dulu di kampung Arab, Pekojan. Kampung Arab dulu Pekojan ini di kampung Arab dulu. Ini dulu kampung Arab. Oke. Jadi yang dari Glodok mulai masuk kemari. Oke. Jadi kampung Cina. Jadi kampung Cina. Iya. Nah, gitu kira-kira jadi hasil daripada politik DBD temperan Belanda itu masih ada yang membekas lah di generasi-generasi berikutnya. Gitu. Iya. Bahkan dulu waktu peristiwa G30 SPKI, kan banyak juga orang-orang suku Cina yang dikasih pilihan, mau tetap di Indonesia ganti nama atau pulang ke Cina. Ada yang begitu. Papa saya termasuk yang milih untuk tetap tinggal di Indonesia dan mengganti namanya. Jadi naturalisasi lah dulu ada istilah nama-nama itu kan ya. Jadi kayak istilah nama kayak farmnya keluarga istri saya itu kan Wijaya. Oke. Nah, padahal aslinya nggak begitu namanya. Tahu. Wijaya itu udah kemungkinan besar dari suku Cina. Iya. Itu berarti mulai kenal merasa simpatik dengan Islam tuh sejak peristiwa WTC itu atau gimana? Enggak. Setelah WTC itu terus tidak lama kemudian malah ayah saya masuk Islam duluan. Oh gitu. Iya. Jadi tahun berapa tuh? Kurang lebih tahun 2007. 2007. Oke. Itu ketika itu saya ngelihat papa saya tuh dari saya kecil, walaupun mama saya masuk gereja, nenek saya masuk gereja, tapi papa saya tuh dulu penganut Konghucu. Ya. Jadi hampir setiap tahun tuh kita sekeluarga tuh jalan-jalannya kemana? Ke Gunung Kawi. Tahu ya Gunung Kawi ya? Gunung Kawi Jawa Timur, Malang. Nah, terus sampai di rumah kita tuh sampai kita memelihara patung Wankong tahu? Ya. Apa? Dewa lah, pokoknya patung-patung gitulah. Ya. Jadi saya setiap hari ya termasuk yang membantu membersihkan altar atau apa gitulah ya. Gitu. Terus ketika tahun 85 keluarga hijrah ke Jakarta, baru ayah saya masuk Kristen. Oh gitu. Jadi dari Konghucu ke Kristen. Konghucu ke Kristen. Kenapa tuh? Ya mungkin karena pergaulan seperti si faktor pergaulan. Atau ada anggapan kan pergaulan nih kalangan ini kan teman-teman Tionghoa kan bilang tuh agama Kristen tuh orang kaya-kaya gitu, maju gitu. Lu dapat ini dong, terkoneksi apa ya? Memang kan begini, ketika kelompok Cina ini waktu itu dikelompok-kelompokkan oleh Belanda, ketika induk semangnya nggak ada atau Belandanya nggak ada, kan mereka jadi kayak orang kehilangan induk semang gitu. Jadi banyak orang Cina yang meluk agama Kristen karena mereka sudah sering berinteraksi dengan Belanda, berdagang atau sebagai perantara atau apa gitu lah. Nah, jadi setelah papa saya masuk Kristen dari 85 sampai 2007 kan cukup lama tuh ya. Iya. Nah, tiba-tiba masuk Islam. Saya kan mikir dulu Konghucu sekian lama, Kristen sekian lama, tiba-tiba masuk Islam gitu. Nah, baru saya mulai mengamati Islam, tapi melalui Muslim. Jadi yang saya amati Muslimnya dulu nih. Gitu. Nah, cukup lama juga dari 2007 sampai akhirnya saya memeluk Islam tahun 2014. Cukup lama, tapi 7 tahun lah ya. Bukan berarti saya risetnya intens seperti akademisi gitu, risetnya riset pribadi lah, gitu, dan juga tidak yang intensif gitu enggak. Tapi Bapak waktu itu ngenalin tentang Islam? Enggak, sama sekali enggak. Saya mengamati sendiri aja. Urusan sendiri-sendiri lah ya. Ya, saya melihat kan Muslim kan misalnya diberitakan di TV begini-begini, kok begitu ya?
ajaran Islam gitu. Saya pikir itu ajaran Islam gitu, harus keras atau gimana gitu lah. Saya tidak tahu latar belakangnya, visi dan misi orang-orang yang diberitakan gitu ya. Sampai akhirnya baru saya akhirnya bisa memahami, oh ternyata ada kelompok-kelompok ini memang yang boleh dikatakan menuntut keadilan atau menuntut kesetaraan atau menuntut apalah gitu ya, yang menjadi visi dan misi kelompok-kelompok tertentu gitu. Baru kira-kira mungkin sekitar setahun atau 2 tahun sebelum saya bersyahadat, qadarullah saya diperlihatkan di handphone ya, kan sudah mulai era YouTube nih, udah banyak YouTube nih. 2013. FYP lah, FYP gitu. Video-video dari almarhum Syekh Hamid Didat. Dari situ saya baru mulai mengenal dakwah-dakwah mereka, debat mereka dengan kalangan kaum Kristen yang ya boleh dikatakan membuka wawasan saya gitu. Oh ternyata agama saya dari yang saya anut dari kecil itu kitabnya begini, apa dulu terciptanya begini, terus ada istilahnya ada kontroversi apa gitu. Baru terbuka semua di situ gitu. Dari mulai video-videonya almarhum Syekh Hamid Didat, lanjut ke video-videonya Dr. Zakir Naik ya. Masya Allah kan video-video beliau juga luar biasa. Lanjut lagi ke dai-dai yang lain, Syekh Yusuf Estes, Husain Y, Ustadz Noman Alikan dan sebagainya. Jadi ketika itu saya akhirnya jadi melakukan sendiri riset saya terhadap ajarannya, ajaran Islamnya gitu. Bener nggak Islam ini mengajarkan begini-begini gitu? Bener nggak Islam itu mengajarkan terorisme? Nah seperti itu baru saya pelajarin. Terus ketika saya sudah mulai tertarik lagi, saya juga mulai mempelajari lagi apa keautentikan daripada kitab sucinya Islam. Ya, dalam hal ini kan Al-Quran kan. Bagaimana bisa disebut sebagai murni firman Allah. Terus apa isinya yang ternyata bahasa kitabnya masih dipakai sampai sekarang. Ya, bahasa asli itu asli itu. Istilahnya masih dipakai sehari-hari lah gitu. Walaupun bahasa Quran tidak sama persis dengan bahasa Arab sehari-hari, tetapi bahasa asli daripada kitab suci agama Islam itu masih ada, masih dipakai gitu. Masih dipertahankan. Ya. Terus kemudian juga ternyata di dalam Quran itu banyak ayat-ayat apa ya namanya ya, yang membuka rahasia manusia dan alam semesta gitu ya. Jadi mencakup juga ilmu pengetahuan gitu. Yang mana mungkin pada saat ayat-ayat itu diturunkan, orang-orang yang menerima atau mendengar ayat tersebut mungkin juga nggak tahu tuh maksudnya apa gitu. Tetapi baru terbuka satu, kemudian banyak di era ketika ilmu pengetahuan mulai berkembang. Gitu, ya. Ilmu pengetahuan mulai berkembang kan ketika orang-orang sudah mulai meninggalkan agamanya. Ya. Walaupun ketika ilmuwan-ilmuwan Islam itu menemukan hal-hal yang menjadi dasar ilmu pengetahuan zaman sekarang, pada waktu itu mungkin tidak terlalu berkembang ilmu pengetahuannya. Tetapi baru meledak ketika orang-orang dari kalangan Kristen meninggalkan agamanya dan fokus di bidang ilmu pengetahuan. Di situ ternyata baru banyak terbukti ayat-ayat Quran yang sudah diturunkan 1500 tahun sebelumnya gitu. Betul. Saya kan jadi mikir, kok bisa gitu ya, yang katanya nabinya ummi, kok bisa mengucapkan ayat-ayat yang terbuktinya baru ribuan tahun setelahnya gitu. Berarti kan kalau orang ini bukan istilahnya apa namanya, bukan bersifat ilahi, pasti orang ini menerima wahyu dari yang menciptakan manusia gitu. Saya jadi mulai berpikir tuh dari letutan itu dari fase 2013 tuh ya. Ya kurang lebih lah 2012 sampai 2013 sampai 14 ya. Karena 2012 kan saya bikin PT sendiri, bikin perusahaan sendiri. Waktu itu udah settle ya? Sudah. Wira swasta? Sudah. 2012 saya buka perusahaan sendiri, karyawan-karyawan saya juga muslim semua, nggak ada yang agama Kristen. Oh gitu? Nggak ada. Di mana? PT-nya di sini? Kantor saya waktu itu di dekat apa ya? Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, daerah Cilengsi sana. Nah, salah satu mandor saya juga udah haji malah. Ya, saya sudah kenal lah dengan istilahnya budaya dan tradisi Islam dari kecil. Cuman ketika karena pada waktu itu saya ingin mengamati, jadi saya lebih mengamati lagi gitu. Karyawan-karyawan saya bagaimana. Oh ternyata mereka sholat itu nggak pernah mereka tinggalkan gitu. Saya cuman mikirnya gini, kok orang beribadah kok sehari sampai 5 kali gitu. Saya dulu ke gereja cukup seminggu sekali. Duduk enak, tepuk tangan, ruangan ber-AC gitu ya.
Terus kata Gilbert, gara-gara bayar per 10 hari. Gara-gara bayar 10% gitu. Jadi dikorting ibadahnya. Jadi korting. Kacau. Nah, cuman pada waktu itu ya saya belum terlalu mendalami kitab saya sendiri. Gitu. Saya belum tahu separuh kitab ini punya siapa, kitab ini mengadopsi ajaran apa, saya belum tahu. Nah, ketika saya mulai memperhatikan anak buah staf-staf saya juga termasuk yang cukup respect dengan cara mereka sebelum sholat, yaitu wudhu. Nah, wudhu itu kan sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi elok banget gitu loh. Elok bangetnya kenapa? Karena mau menghadap Sang Pencipta, ya, bersih-bersih. Tetapi bersih-bersih. Saya nggak tahu waktu itu bahwa di kitab saya pun ada gitu hal seperti itu gitu. Ternyata ada yang namanya wudhu, yang namanya nggak boleh riba. Kalau ada begitu berarti nggak diajarin dong sama pendetanya. Nah gini, kalau kita di gereja itu kan dulu kalau kita ke gereja kita bawa Bible. Kitab. Ya. Terus? Tapi bukan berarti si pendeta akan banyak bacain ayat-ayat di dalam Bible. Paling 1-2 ayat yang pendeta bacain, baru dia jelaskan gitu loh. Ya hampir dikatakan tidak pernah. Jadi kurikulumnya dari dia, bukan kita minta. Bukan, ya semua dari pendeta. Setiap kali pendeta mau khotbah kan dia pasti sudah mengambil topik-topik tertentu gitu. Tetapi kan juga pada waktu seumur hidup saya ke gereja, saya kan nggak tahu juga bahwa yang dikatakan Taurat, hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama itu sebenarnya punya siapa, asalnya dari kitab apa, yang menjalankan siapa, sekarang masih ada yang menjalankan nggak gitu. Yang ternyata oleh Kristen dianggap sudah batal gitu, dibatalkan semua. Karena apa? Karena sudah dianggapnya itu semua dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Orang Kristen pemahamannya semua begitu semua. Gitu ya. Jadi kita nggak pernah memikirkan ada wudhu, ada kerudung, ada sholat, dan ada zakat sunat, juga, ada puasa, ada perpuluhan itu kurang lebih zakat. Iya. Konsepnya sama dengan zakat sebenarnya. Hal-hal yang di Perjanjian Lama itu semua ya kita anggap sudah nggak berlaku, udah nggak ada urusan dengan Kristen gitu. Karena menurut Bible yang sebagian lagi yang Perjanjian baru itu semua sudah tidak berlaku. Jadi tinggal masalah-masalah apa? Akhlak atau akidah, kasihilah musuhmu, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri gitu. Ya oke, bagus yang kita dengarkan itu semua bagus. Terus jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, hal-hal seperti itulah ya. Tetapi kan gimana ya? Ketika saya sudah mulai mengenal ceramah-ceramah tadi, misalnya Al-Marhum Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, yang ada perbandingan antara agama saya yang saya anut waktu itu Kristen dengan Islam. Oke. Kalau dari Almarhum Syekh Ahmad Didat, saya ternyata mengetahui bahwa ternyata di dalam kitab saya itu ada hal-hal seperti apa? Plagiarisme, ya, ada kontradiksi, ada kontroversi, ada ayat-ayat yang tidak otentik. Nah, artinya tidak otentik itu ada yang ditambahkan, disisipkan, bahkan ada yang dipinjam nggak dibalik-balikin gitu maksudnya. Hal-hal seperti itu yang saya sama sekali tidak tahu sebelumnya. Gitu. Nah, setelah saya menonton video-video semacam itu, jadi saya timbul rasa ingin membela agama saya atau kitab saya, tapi kan karena saya tidak bisa langsung hubungan dengan dai itu kan saya paling tidak berusaha riset untuk membantah untuk diri saya sendiri gitu loh. Tapi ternyata ketika saya riset, saya cari tahu, saya cari buktinya, ternyata apa yang dikatakan Almarhum Syekh Ahmad Didat betul gitu, benar gitu. Nah, berarti kan saya harus cari jawabannya. Kenapa bisa begini gitu kan? Saya cari jawabannya. Cari-cari jawabannya, dapat jawabannya. Dapat jawabannya dari mana? Malah dari kalangan Kristen, bukan dari kalangan bukan dari kalangan Islam gitu. Semua jawabannya tuh ada malah dari dalam kalangan Kristen sendiri. Tapi memang di dalam kalangan Kristen itu ada yang berpendapat begini, ada yang menentang gitulah. Biasalah kalau dari penulis-penulis yang mungkin istilahnya boleh dikatakan mungkin ahli sejarah atau akademisi, sama kalangan gereja kan pasti ditolak gitu. Nah, dari situ kan saya berarti akhirnya bisa memikir, kalau begitu gimana? Berarti selama ini kan kita cuman mengimani aja gitu. Tapi tidak boleh kritis gitu. Ketika kita kritis, bertanya, dijawabnya apa? Imani saja. Nanti ketika kita kritis lagi, dikatakan apa? Itu misteri. Loh, kalau misteri berarti ini agama misteri dong kalau begitu. Terus buat apa Tuhan menurunkan kitab
tidak bisa menjawab misteri kan? Ya. Tidak Oke. bisa mengurai. Oke, kita manusia tidak akan bisa memahami seluruhnya sifat dan karakteristik pencipta kita. Ya, karena itu masalah gaib ya. Ya. Ilmu manusia pasti akan sangat sedikit lah mengenai gaib. Ya. Tetapi kan paling tidak kan yang menciptakan kita, yang istilahnya mengutus nabi-nabinya, yang memberikan kitab-kitabnya, paling tidak kan kasih bocoran gitu loh. Iya, iya. Iya dong. Iya. Masa nggak ada bocoran sama sekali kan? Iya, iya. Lucu gitu. Jadi kita disuruh mengimani sesuatu yang di luar akal kita gitu. Pendeta nanti akan bilang, udah nggak usah dipikirin, pokoknya imani saja, itu misteri gitu. Nah, terus kalau begitu gimana? Jadi kita mengikuti agama misteri dong. Ternyata kalau kita pelajarin lagi sejarah agama ini terbentuk, bagaimana kitabnya disusun, punya siapa dan segala macam, ternyata memang Kristen meneruskan agama yang disebut dengan agama misteri. Gitu. Karena ribuan tahun sebelum ada Kristen pun sudah ada konsep Trinitas. Ya, ribuan tahun loh sebelumnya loh. Bahkan kalau zaman Raja Namrus tuh berapa ribu tahun? Kurang lebih 2000 tahun zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, 3000 sebelum Masehi. Enggak, kurang lebih 2000-an lah kurang lebih lah. 2000 sebelum Masehi ya. 2000, kalau 3000 kan mungkin sudah zaman Mesir. Mesir kuno. Mesir malah sesudah Abraham kan, sesudah Ibrahim. Kurang lebih 2000 lah. Sudah ada konsep Trinitas sebelum ada Trinitas Kristen. Iya. Belum lagi nanti di Mesir ketika zaman Nabi Musa alaihissalam juga sudah ada konsep Trinitas juga. Nanti di Persia juga ada konsep Trinitas juga. Di Sumeria juga ada. Bahkan di Eropa pun ada. Jadi semuanya itu boleh dikatakan sudah biasa manusia-manusia itu menyembah Tuhan yang triad gitu. Triad itu artinya 3 tapi 1 tapi 3. Nah, kok konsepnya Kristen kok nggak jauh beda gitu konsepnya ya? Konsepnya ya. Pribadinya mungkin beda, detailnya beda. Mereka jauh lebih bagus detailnya. Berarti konsep asalnya kok bukan original ini nih? Mirip gitu. Nah, mirip. Konsepnya mirip gitu. Dengan yang di Babilonia, dengan yang di Sumeria, dengan yang di Persia, bahkan yang di India, ya kan? Di Mesir, di Eropa Utara bahkan. Jadi kan daerah-daerah situ memang yang disebut dengan daerah Mediterranean itu kan sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad gitu. Atau sudah terbiasa mempercayai bahwa Tuhan garis miring dewa itu bisa jadi manusia. Ditambah lagi dengan yang disebut dengan era Helenisasi. Era Helenisasi dari mulai akhir abad keempat sebelum Masehi yang disebarkan oleh Raja Alexander Agung dari Yunani ke semua daerah Mediterranean kan, termasuk Mesir. Mesir bahkan dikasih raja boneka, Raja Ptolemy gitu. Ptolemy ini kan teman perangnya Alexander Agung gitu kan. Sampai dikasih nih udah kamu perintah Mesir gitu. Jadi menjadi dinasti Ptolemy 1, 2, 3 dan seterusnya sampai Cleopatra gitu kan. Itu semua orang-orang sudah terbiasa menyembah dewa-dewa. Bahkan yang menganggap bahwa dewa-dewa itu bisa jadi manusia gitu. Nah, itu yang disebut dengan aliran paganisme. Yang mana setiap unsur alam itu ada dewanya gitu. Ada penguasanya gitu. Langit punya dewa siapa, laut dewa siapa, nanti ada bumi dewa siapa, angin dewa siapa. Semua elemen di bumi ini punya dewanya, punya penguasanya gitu. Nanti dewa ini bisa punya anak dari manusia gitu kan. Dalam mitologi Yunani ya. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu yang ternyata di dalam Kristen kok mirip ya gitu konsepnya gitu. Ada Tuhan yang dianggap paling maha kuasa, paling tinggi, punya anak dari perempuan manusia, itu Yesus. Walaupun di dalam Islam kita juga beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh perawan suci, tetapi bukan konsep yang ada dewa menjadi manusia, berinkarnasi jadi manusia gitu, bukan. Tapi kalau di Islam kan kita mengenalnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia hanya dengan kun fayakun. Menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat, menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kun fayakun. Konsepnya bukan Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi jadi manusia gitu, beda konsep gitu. Tapi kalau orang-orang yang memang dari paganisme itu kan sudah mengenal dan mempercayai dewa bisa jadi manusia. Itu yang diteruskan oleh Kristen. Jadi ketika ada yang disebut sosok Yesus Kristus, yang sebenarnya itu hanyalah bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala,
tapi dianggap Yesus Kristus ini memiliki sifat ilahi karena meminjam konsep dari paganisme dan Helenisme. Karena ketika kita sudah membeli gereja itu, kita baru tahu bahwa gereja yang kita beli itu dulu dibangun ketika di desa itu orang Kristen cuma 5 orang. Oh, gitu. Cuma satu keluarga, suami, istri, anak 3 gitu. Nah, kok bisa membangun gereja di desa yang orang Kristen cuma 5 orang? Berarti kan ada apa? Ada penyalahgunaan prosedur berarti kan. Ketika sudah dibangun, kebaktiannya dari mana? Apakah orang-orang desa itu kebaktian? Enggak. Orang-orang dari luar desa yang didatangkan 2-3 mobil setiap hari Minggu. Kebaktian di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.